Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Musti Abimade Yuliani. Saya adalah salah satu peserta pelatihan metodologi pembelajaran Angkatan 15. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan RPP daring saya dengan menggunakan pendekatan TIPEX berbasis HOTS. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini beserta staf dan beserta panitia di pelatihan metodologi pembelajaran Angkatan 11. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Firuska Mai, SPD, selaku Kepala Sekolah UPTD SD Impres Oiba 1 yang selalu mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya dalam mengikuti setiap pelatihan. Terkhusus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing yang selama ini membimbing saya dengan penuh kesabaran, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MSI. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu RPP. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Ini tertuang dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2013 dikatakan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, di mana dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama itu bisa kita lihat mulai dari menganalisis KI, KD, kemudian kita susun dalam silabus. Kemudian menganalisis materi dalam buku teks pelajaran. Yang ketiga, analisis penilaian dan pengelolaan hasil belajar. Yang keempat, analisis penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan kita gunakan dan sesuai dengan materi sudah kita analisis. Kemudian yang kelima adalah perancangan pembelajaran. Baru kita dari prota, promes, turun ke silabus, kemudian baru kita susun menjadi RPP. Unsur dalam perencanaan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai siswa? Jadi kita harus mengetahui KI dan KD-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Itu akan tertuang dalam kegiatan pembelajaran. Mulai dari pendekatan apa yang digunakan, model apa yang digunakan yang sesuai dengan keadaan kita, keadaan peserta didik, dan keadaan sarana prasarana pendukung. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengetahui pencapaiannya. Itu akan diukur melalui penilaian. Prinsip dalam penyusunan RPP itu bisa dilihat yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Jadi di sini student center. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis, literasi. Kemudian yang kelima,
pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang saya akan memaparkan hasil rancangan RPP saya yang berbasis HOT menggunakan pendekatan TPEC, teknologi, pedagogik, content knowledge. Terima kasih. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring dengan pendekatan TPEC berbasis HOT. Satuan pendidikannya, sekolahnya SD Impres UIBA 1 Kota Kupang, mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, kelas 4 semester 1 tahun ajaran 2021-2022 dengan materi pokok ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Submaterinya yang pertama, ciri kelahiran surga cuta dan neraka cuta, dan yang kedua, upaya meningkatkan kualitas hidup. Ini merupakan RPP pertemuan yang kedua, di mana alokasi waktunya saya gunakan untuk 2 kali pertemuan. Karena merupakan menggunakan daring, maka akan ada pertemuan sinkronus dan asinkronus, tatap muka maya dan offline. Untuk kompetensi inti saya tidak akan jabarkan, bisa dilihat. Kompetensi dasar dan IPK-nya yaitu yang pertama untuk spiritual 1.1 KD-nya meyakini masuk dalam ranah afektif 3, ciri-ciri kelahiran dari surga kita dan neraka kita. Dengan IPK-nya yaitu yang pertama meyakini ciri-ciri kelahiran dari surga kita dan neraka kita, dan yang kedua meyakini upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan baik dan tepat. Kemudian untuk sosial KD 2.1 yaitu disiplin melaksanakan ajaran Punarbawa dalam meningkatkan kualitas hidup. Ada 3 IPK dari penjabaran KD 2 ini. Yang pertama menunjukkan kerja keras dalam menentukan ciri-ciri kelahiran dari surga cuta dan neraka cuta. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyajikan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan baik. Dan yang ketiga, terbiasa, itu merupakan HOTS karena masuk dalam afektif 5. Terbiasa melaksanakan ajaran Subha Karma dalam meningkatkan kualitas hidup. Kemudian untuk kompetensi dasar pengetahuan, KD-nya yaitu memahami masuk dalam ranah kognitif C2, ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka IPK-nya ini sudah termasuk IPK penayaan, yaitu yang pertama menentukan masuk dalam ranah kognitif C3 tetapi belum HOT. Kemudian yang kedua menelaah C4, ini adalah IPK HOT. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan baik dan tepat. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu menceritakan masuk dalam ranah psikomotor 3 atau P3. Secara singkat ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan IPK-nya yaitu yang pertama menyajikan ciri kelahiran surga cuta dan neraka cuta dalam bentuk clipping digital. Dan yang kedua menyajikan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan baik dan tepat dalam bentuk clipping digital. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring, penerapan model problem-based learning, pendekatan saintifik, pendekatan TPEC, dan strategi learning journal, teknik Mentimeter, peserta didik mampu menentukan ciri kelahiran surga cuta, neraka cuta, dan mampu menelaah upaya meningkatkan kualitas hidup, serta mampu menyajikan dengan membuat clipping digital tentang kelahiran neraka cuta, surga cuta, dan upaya meningkatkan kualitas hidup dengan kerja keras dan tanggung jawab yang baik serta penuh rasa syukur.
adalah tujuannya. Untuk materinya saya tidak akan jelaskan. Pendekatannya, modelnya PBL, Problem Based Learning, metodenya daring, ceramah, diskusi, penugasan dan tanya jawab, medianya, kemudian sumber bukunya, sumber belajarnya. Kita akan masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan, alokasi waktunya adalah 15 menit. Dengan deskripsi kegiatan yang pertama, sehari sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan agenda yang berisi tentang apa saja yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan esok hari melalui WA Group, termasuk pemberitahuan pelaksanaan video conference. Kemudian yang kedua, siswa mengisi daftar hadir yang di-share oleh guru melalui Google Classroom. Yang ketiga, melalui grup WA, guru membagikan link untuk masuk ke Google Meet. Kemudian otomatis akan ada sinkronus, yaitu tatap muka maya. Pada kegiatan Google Meet yang pertama dilakukan adalah guru bersama siswa mengucapkan Panganjali Umat, yaitu Om Swastiastu, serta menyampaikan kabar masing-masing melalui Google Meet. Yang kelima, siswa dan guru berdoa untuk memulai pembelajaran dengan dipimpin oleh seorang siswa. Biasanya saya akan memilih siswa yang kehadirannya paling terakhir masuk melalui Google Meet. Kemudian yang keenam, guru mengingatkan kepada siswa pembiasaan untuk mematuhi protokol kesehatan jika keluar rumah. Kemudian yang ketujuh, siswa dan guru melakukan tepuk PPK. Ini merupakan salah satu wujud dari PPK, nasionalisme. Kemudian yang kedelapan, siswa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam mengikuti proses pembelajaran. Adanya kemandirian. Kemudian yang kesembilan, siswa bertanya jawab dengan guru terkait materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Adanya komunikasi. Saya menggunakan Mentimeter. Di sini tampak pembelajaran pendekatan TIPEX. Kemudian yang ke-10, guru mengaitkan pertanyaan tersebut dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian yang ke-11, siswa menyimak penjelasan guru tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran, inti kegiatan, dan penilaian yang akan dilaksanakan, dan langkah kegiatan individu pada hari ini melalui Google Meet. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu 2 kali 45 menit. Ini kegiatan inti ini akan terbagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama itu masuk pada fase pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, karena ini merupakan sintak model Problem Based Learning. Siswa akan mengamati video terkait punarbawa atau reinkarnasi yang disajikan oleh guru melalui Google Meet. Setelah siswa mengamati, maka akan ada rasa penasaran dari siswa. Kemudian setelah itu mulai muncul rasa ingin tahu. Kemudian kita mengadakan ayo menanya. Siswa bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait gambar video yang ditayangkan. Adanya critical thinking. Kemudian guru membimbing siswa menyusun rumusan tentang pembelajaran hari ini. Karena adanya rasa ingin tahu, penasaran, maka muncullah pertanyaan terkait dari video yang diamati oleh siswa. Pertanyaan yang pertama, apakah kiranya yang menyebabkan perbedaan kelahiran nasib dan keadaan manusia? Kemudian, mengapa orang bisa lahir dari tempat mewah, bergelimang harta, bahkan memiliki bakat pribadi yang halus, sedangkan yang lain lahir dalam keadaan cacat, miskin, bahkan penuh penderitaan? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita mampu meningkatkan kualitas hidup, terhindar dari punarbawa, dan dapat mencapai moksa? Pada kegiatan ini akan diberikan stimulus lagi, yaitu video tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah stimulus secara dasar di mana siswa nanti akan mencari dan menggali informasi lebih lanjut dalam kegiatan asinkronus.
Kemudian masuk pada fase yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yang pertama, guru menyampaikan permasalahan yang telah diuraikan oleh siswa, tentang tadi yang di atas. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan secara singkat tentang materi dan tugas yang akan dikerjakan. Kemudian masuk pada fase yang ketiga, fase membimbing penyelidikan individu. Peserta didik diarahkan untuk menggali dan membaca kembali buku teks pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 4 halaman 3 dan buku referensi lainnya yang terkait dengan materi. Di sini ada literasi. Kemudian guru membagikan LKPD kepada siswa, kemudian mengingatkan peserta didik untuk membuat clipping digital yang mencangkup jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Adanya rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Kemudian, guru membimbing dan memperhatikan kegiatan peserta didik pada grup WhatsApp. Ini akan berjalan secara sinkronus. Kemudian, peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada LKPD yang diberikan. Ini kolaborasi di mana pasti akan ada kerjasama antara peserta didik dengan orang tua. Mungkin juga mereka saling diskusi dengan teman atau mungkin adanya diskusi dengan pihak lain. Kemudian, guru menyematkan video pembuatan clipping dan tutorial Canva pada Google Classroom. Di sini saya menyematkan video tutorial cara membuat clipping digital. Saya sematkan pada Google Classroom. Kemudian, siswa dan guru mengakhiri kegiatan Google Meet dan dilanjutkan dengan kegiatan mandiri oleh siswa sesuai dengan petunjuk yang disampaikan itu. Untuk pertemuan pertama sudah berakhir dan dilanjutkan dengan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa secara sinkronus. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan masuk pada fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di mana sehari sebelum pembelajaran, setiap siswa menunjukkan atau mengumpulkan hasil kerja kepada guru melalui Google Classroom. Kemudian, siswa berdasarkan pengumuman yang disampaikan guru melalui grup WA, kembali bergabung di Google Meet pada pertemuan yang kedua. Kemudian, guru menampilkan hasil karya melalui fitur presentasi pada pertemuan yang kedua melalui Google Meet. Di sini nampak pendekatan tipek. Kemudian, secara bergantian siswa mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat. Di sini kelihatan pendekatan saintifik, komunikasi, dan kreatif. C. Kemudian, peserta lain bisa memberikan tanggapan atas presentasi yang dilakukan oleh temannya. Kemudian kita masuk pada fase yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru menanyakan tentang pemahaman materi yang telah dipelajari. Di sini ada proses merangkum dari hasil presentasi yang sudah siswa lakukan. Kemudian, guru memberikan evaluasi tentang materi yang disampaikan melalui live worksheet. Kemudian, siswa mengerjakan evaluasi, kita gunakan live worksheet. Kemudian, dan untuk tugas selanjutnya, diharapkan siswa untuk mengupload video dengan menyajikan clipping digital yang sudah dibuat melalui FB sekolah atau Google Classroom. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan penutup, yaitu kurang lebih 10 menit, di mana kegiatan pertama, siswa bersama guru merefleksi kegiatan belajar yang telah dilakukan dengan menggunakan Mentimeter. Di sini saya menggunakan Mentimeter, di mana peserta didik akan menyampaikan how do you feel, apa yang mereka rasakan dalam pembelajaran 2 kali pertemuan ini. Kemudian di situ saya akan menampilkan emoticon, apakah mereka bahagia, senang, atau mereka merasa bosan atau jenuh. Kemudian yang kedua,
Guru memberikan penguatan bagi siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Tidak lupa juga, guru akan memberikan motivasi bahwa setiap siswa jika ada kemauan pasti bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, guru menginformasikan bahwa proses penilaian akan dilakukan melalui Google Classroom. Untuk penilaian selanjutnya, saya menggunakan Propose Game, yaitu teka-teki silang dari crossword. Saya akan sematkan dalam Google Classroom. Kemudian yang keempat, guru menginformasikan aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang kelima, pembelajaran ditutup dengan doa dan parama sakti yang dipimpin oleh salah seorang peserta. Ini adalah tahapan sudah selesai dan kita akan melihat tentang penilaian. Di penilaian spiritual saya menggunakan observasi atau jurnal. Kemudian penilai ini lembar observasinya, kemudian ini adalah lembar observasi sikap sosial, di mana dalam tujuan pembelajaran itu akan ditagih disiplin, teliti, tanggung jawab. Dengan rubrik penilaiannya saya sudah cantumkan. Kemudian ini untuk penilaian pengetahuan menggunakan level sheet itu ada 5. Di mana sudah menggunakan level 2 ada 3 soal dan level 3 ada 2 soal. Saya menampilkan juga kisi-kisi bentuk soalnya. Saya mencoba untuk menggunakan literasi untuk menambah kesenangan siswa untuk membaca. Dan untuk keterampilan saya kriterianya sangat baik cukup perlu pendampingan, membuat clipping digital, yaitu di mana yang pertama clipping digital dibuat sesuai dengan tema, clipping dilengkapi dengan penjelasan, kemudian gambar mewakili 4 aspek yang ditugaskan, adanya identitas diri, kemudian ciri kelahiran surga kita, ciri kelahiran neraka kita, dan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Demikianlah RPP yang bisa saya sampaikan. Banyak terima kasih. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Saya akhiri dengan Paramasan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.